Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak sekalian? Alhamdulillah. Baik, Pak Guru. Tetap sehat, semua tetap semangat. Ini baru langkah awal ya. Ibu-ibu bisa terus diberikan semangat untuk istiqomah belajar bersama bahasa Arab Qurani. Karena itu marilah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini dengan cara terus menikmati, terus menggunakan nikmat yang Allah berikan pada jalan yang diridhoinya. Doa keberkahan dan sholawat, ini doa rahmat juga tidak lupa kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan umat beliau yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Ibu, Bapak sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Dan seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, kita akan melanjutkan kajian kita dengan ciri-ciri khusus bahasa Arab. Kita akan melanjutkan kajian kita dengan ciri khusus bahasa Arab yang lain ya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan ciri khusus bahasa Arab yang lain. Yang sudah kita bahas sebelumnya adalah yang pertama berasal dari 3 huruf dasar. Ya. Berasal dari 3 huruf dasar, kita sudah bahas. Kemudian yang kedua, kita sudah bahas perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Ya. Perubahan bentuk itu terjadi di dalam kata itu sendiri. Sudah pula kita bahas, dan kita juga sudah kajian kita sampai pada makna bentuk-bentuk tersebut, makna dasar. Lalu kita juga sudah mencoba untuk membantu diri kita mengingat dengan memperhatikan ciri-cirinya. Maka yang berikutnya yang akan menjadi kajian kita berikutnya adalah ciri bahasa Arab yang ketiga. Apa itu ciri bahasa Arab yang ketiga? Dibedakan bentuk tunggal dan jamak. Ya, dibedakan bentuk mufrad dan jamak atau dibedakan bentuk tunggal dan jamak gitu ya. Sebagai pengantar, ini ibu-ibu bapak, ini yang dibedakan itu adalah bentuk. Ya. Apanya yang dibedakan? Bentuk. Kira-kira kalau dalam bahasa yang dimaksud dengan bentuk apa? Kalau dalam bahasa? Rupa. Yang kita sebut dengan bentuk kalau dalam bahasa. Apanya kira-kira? Gambaran. Rupa. Katanya. Apa kira-kira yang ibu bapak pahami kalau kita mengatakan bentuk beda gitu? Apanya yang beda? Katanya. Katanya, ya. Apanya yang beda? Makna ya. Oke, diduga adalah maknanya. Terus, apalagi yang ibu bapak duga kalau kita sebut dengan bentuk? Tulisannya, Ustaz. Ya, bagus. Ya. Apalagi yang diduga beda? Harokatnya, Pak Ustaz. Iya, bagus. Apalagi yang beda? Ya, tadi disebut bahwa dibedakan bentuk. Ya. Kalau dalam kaitan bahasa apa yang dimaksud dengan bentuk? Di antara usul-usulan yang tadi itu, yang bisa masuk dalam pengertian bentuk adalah tulisannya, gitu ya. Jadi tulisannya beda, tulisan untuk yang mufrad dengan tulisan yang jamak. Atau tadi bacaannya, ya, karena memang bacaannya, karena apa? Karena barisnya beda, gitu ya. Karena barisnya beda, itu karena tulisannya beda, gitu. Karena demikian juga, maka itu artinya ucapannya juga berbeda. Ya, ucapan dan badaannya beda. Tetapi kalau tadi ada yang mengusulkan beda maknanya, bisa jadi benar ya, beda maknanya. Tetapi kalau dari segi arti, itu sama.
Dari segi apa, Ibu Bapak? Arti. Dari segi arti, ya. Tapi kalau dari segi arti itu bisa sama. Bisa sama. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita kan termasuk bahasa yang tidak membedakan antara tunggal dan jamak. Dan bahasa Indonesia, kalau dia ingin membedakan antara apakah suatu benda itu tunggal atau jamak, dalam bahasa Indonesia dia menggunakan cara lain, ya, dengan cara lain, tidak dengan mengubah bentuk kata itu, gitu ya, tidak dengan mengubah bentuk kata itu. Misalkan ya, ini misalkan kata pertama di sini kita punya kitab. Apa, Ibu, Bapak? Kitab. Kitab. Jamaknya? Jamaknya apa? Kutub, ya, dilihat ya. Kata pertama kita punya sebagai contoh ini adalah kata kitab. Jamaknya adalah kutub. Nah, ini sudah jadi bahasa Indonesia kan, kata kitab, walaupun sering sebutnya kitab kuning, gitu ya, kitab kuning. Gitu. Bahasa kita, kalau bahasa kita apa? Kitab buku. Nah, kalau cuman satu, orang Indonesia menyebutnya apa benda itu? Buku. Buku. Kalau jumlahnya 5, benda itu disebut apa? Buku. Disebut apa? Apakah disebut BUKU juga? Ya. Tidak, buku juga, gitu ya. Buku. Walaupun dibilang buku-buku, tetap juga kan diulang-ulang. Ya. Tidak kemudian kalau beratus-ratus, ini apa ini? Ini adalah buku, gitu kan? Bukan begitu bahasa Indonesia. Tapi tetap aja, walaupun diulang, tetap aja BUKU. Kan nggak berbeda itu. Kita satu buku, itu kan tunggal berarti jumlahnya tunggal. Kita mengatakan 3 buku, itu berarti banyak. Bukunya banyak, tapi tetap disebut juga BUKU. Itu dia maksudnya. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan bentuk tunggal dan bentuk jamak. Untuk menunjukkan dia tunggal atau jamak dalam bahasa Indonesia, bisa dengan cara seperti tadi diulang-ulang, ya, buku-buku, tapi tidak semua demikian. Bisa juga dilakukan dengan cara apa? Dengan menyebut jumlah, ya, dengan menyebut jumlah, itu. Jumlah misalnya 5 buku, atau dengan mengatakan banyak buku. Ya, ketika mengatakan banyak buku, bukunya tidak berubah. Yang menjadi landasan kita memahami bahwa itu bukan satu adalah kata banyak itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu berkaitan juga dengan ciri yang kedua, yaitu perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Nah, ketika ada tunggal dan ada jamak, di dalam kata itu sendiri terjadi perubahan. Contohnya, yang pertama tadi ada kitab menjadi kutub. Nah, contoh yang kedua apa? Ada kata Rasul. Nah, jadi jamaknya Rusul. Nah, kita jadi kalau sudah belajar bahasa Arab dan kalau kita baca bahasa Arab, ketika kita membaca Rasul, tidak usah nanya ini berapa, gitu ya. Nggak usah nanya. Kalau mengatakan Rasul, ini berapa? Nggak usah ditanya, karena kata itu langsung menginformasikan bahwa jumlahnya 1. Nah, kemudian kalau kemudian nanti kita membaca dalam bahasa Arab, Rusul, itu tidak usah ditanya, artinya tidak perlu bertanya, ini 1 apa 2, gitu ya. Ini 1 apa 2, karena otomatis kata tersebut menginformasikan bahwa itu banyak karena diungkapkan dengan Rusul. Ya, kalau bahasa Indonesia jadinya apa? Rasul. Satu orang kita bilang apa? Seorang Rasul. Kalau banyak kita bilang apa? Para Rasul. Tapi Rasulnya juga sama juga, gitu ya. Rasulnya juga tetap juga Rasul.
ya, para rasul, seorang rasul, rasul-rasul dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan antara mufrad dan jamak. Kecuali untuk kata-kata tertentu mungkin ya, untuk kata-kata tertentu yang tidak terlalu populer. Contoh yang ketiga apa? Nabi. Nabi, jamaknya Anbiya. Anbiya. Ya, jadi otomatis ya kalau kita dengar atau kalau kita baca Anbiya itu berarti banyak. Berikutnya, contohnya apa? Alim. Alim. Ya. Alim. Jamaknya Ulama. ulama. Alim jamaknya ulama. Itu otomatis gitu. Beda di bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan bisa jadi alim itu bisa untuk satu, bisa juga untuk banyak. Itu ya. Bisa juga untuk banyak. Sehingga kita kadang-kadang mendengar ya, hadirilah tarhib Ramadan yang akan dihadiri oleh seorang ulama terkenal gitu. Dia mengatakan seorang, tapi yang disebut kemudian adalah ulama gitu. Jadi seorang ulama. Tapi bisa juga kemudian bukan seorang ulama. Setelah itu akan ada acara santunan anak yatim yang akan diberikan oleh para ulama gitu. Padahal tadi ketika seorang ulama juga, ketika banyak jadinya para ulama gitu. Nah, sementara kalau dia dalam bahasa Indonesia ketika disebut alim beda lagi ceritanya. Iya mah alim banget. Siapa sih yang lagi diomongin? Itu anak yang kemarin habis ngelamar. Emang kerja di mana? Kerjanya di perusahaan ZZZZ gitu ya. Perusahaan ZZZ disebut dengan alim. Itu kan tidak kaitannya dengan apa yang kita pahami dalam arti ulama. Itu bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Karena itu terkadang orang-orang tertentu itu berhati-hati di dalam menggunakan istilah ya, menggunakan istilah bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Karena bisa jadi kalau tidak dipahami dengan benar itu mengubah maknanya. Oke, itu contoh yang keempat. Contoh yang kelima kita punya contoh apa? Mukmin. Kalau banyak mukminin. Contoh berikutnya Muslim. Kalau banyak Muslimin. ya bagus. Contoh berikutnya Kafir. Kalau banyak Kafirin. ya bagus. Mari kita lihat di mana ya perubahan bentuk itu terjadi. Kita lihat kata kitab menjadi kutub. Kalau dari segi huruf ada yang berubah komponen hurufnya? Tidak ada. Ada. Di sini alif ada, di sini enggak ada alif. Nah, itu artinya kan berarti tulisannya hurufnya ada yang berubah. Ya. Kalau rasul menjadi rusul. Berubah. Ada Dari komposisi huruf ada yang berubah? Ada. Gitu ya. Ada waw. Tapi seperti biasa, Ibu Bapak sekalian, ini kitab, Suku. ini kutub. Seumpama nanti, seumpama saya paham kitab tapi tidak paham kutub. Ya, pakai ciri bahasa Arab yang pertama, selama ada 3 huruf yang dasar, maka makna dasarnya sama. Kalau kitab maknanya buku, maka kutub juga maknanya Buku. gitu ya. Makna dasarnya buku. Kalau rasul maknanya rasul, jadi rusul juga maknanya atau artinya sama. Kalau nabi dengan anbiya, terlihat ada yang berubah? Berubah. Ya, kelihatan ya, ada perubahan ya. Tapi apa tetap terlihat ada 3 yang sama? Iya. Ya, baik. Jadi itu akan memudahkan kita untuk memahami. Antara alim dengan ulama, terlihat ada perubahannya? Terlihat ada Pak Guru. Ya, lihat ya. Oke, baik. Apakah sama perubahan yang terjadi dari kitab menjadi kutub, dari rasul menjadi rusul, dari nabi menjadi anbiya, dari alim menjadi ulama? Apa sama?
perubahan yang terjadi? Beda. Beda. Baik. Mari kita lihat berikutnya. Mukmin jamaknya Mukminin. ya. Apa yang baru di jamaknya? Iya dan nun di Ya belakang. dan nun. Kalau dari segi huruf Huruf. ya. Kemudian muslim jamaknya? Muslimin. Ya, apa yang baru di jamaknya? Ya Nun. nun. Ya nun. Kemudian kafir menjadi kafirin. Apa yang Bedanya bertambah? ya tambah dan nun. Ya. Apakah sama huruf yang bertambah di dalam kata mukmin, muslim, dan kafir ketika Ya. menjadi jamak? Sama. Sama. Jadi, apa yang kita pelajari dari contoh-contoh tersebut? Maka ini seperti kita sedang belajar bahwa jamak itu dalam bahasa Arab ternyata ada yang seragam perubahannya, seperti kata kafir, kafirin, muslim, muslimin, mukmin, mukminin, kan seragam ya perubahannya. Ditambahkan ya nun aja di situ jadi jamak dia. Sedangkan yang contoh sebelah kanan itu perubahannya tidak seragam. Jadi ada yang beragam, ada yang seragam. Nanti seperti biasa Ibu Bapak sekalian, tugas Ibu Bapak adalah nanti ketika kita punya pelajaran baru menerima penjelasan bahwa ini tunggal, ini jamak, lalu diingat, gitu ya. Ini tunggal, ini jamak. Ibu Bapak tidak diharapkan untuk mampu mengubah dari tunggal menjadi jamak. Yang penting nanti kalau sudah diberitahukan ini adalah tunggal, ini adalah jamaknya, diingat-ingat sehingga nanti sewaktu-waktu kita periksa ingatannya, kita periksa apa yang sudah dipelajari, Ibu Bapak bisa menyebutkannya sehingga kalau bisa nyebut itu bisa tambah semangat. Baik, itu dia ciri bahasa Arab yang ketiga. Apa ada pertanyaan terkait dengan maksud ciri yang ketiga dibedakan bentuk mufrad dan jamak, Ibu Bapak sekalian? Nah, itu dia ciri khusus bahasa Arab yang ketiga. Kita lanjutkan berikutnya, apa ciri khusus bahasa Arab yang keempat? Dibedakan dengan muzakkar dan muannats. Iya, baik. Dibedakan antara bentuk muzakkar dan bentuk muannats. Gitu ya. Dibedakan antara bentuk muzakkar dan bentuk muannats. Apanya yang berbeda? Bentuknya, gitu ya. Sama dengan yang tadi juga, ya. Yang beda adalah bentuknya. Ya tulisannya, ya bacaannya, ya pelafalannya, gitu bisa maksudnya begitu. Ya tulisannya, ya bacaannya, ya pelafalannya. Kalau soal arti bisa sama, gitu ya. Kalau arti bisa sama. Gitu. Kita lihat yang pertama, gitu. Yang pertama contohnya apa, Ibu Bapak sekalian? Mukmin. Ya, ini muzakkar. Ya, ini mukmin. Sehingga nanti dalam bahasa Arab kita bisa langsung paham kalau mengatakan mukmin. Lalu kalau yang muannats mukminah. Jadi nanti ini kira-kira dalam bahasa Indonesia juga ya, dalam bahasa Indonesia juga kita punya seperti ini ya, tapi tidak banyak, tidak untuk semua kata. Tidak banyak, tidak sebanyak bahasa Arab. Contohnya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Kita bisa tahu antara putra dan putri. Itu contohnya. Gitu. Jadi antara putra dengan putri. Antara pragawan dengan pragawati. Iya. Gitu ya. Apa contoh lain yang Ibu Bapak punya? Hadirin, hadirat. Itu mah bahasa Arab atuh tuh, Neng. Oh, Pramugara. Ya, pramugari, pramugara gitu. Apalagi Saudara-saudari. wartawan, wartawati gitu ya. Saudara, saudari gitu. Terus pemuda dan pemudi. Terus apa lagi? Direktriwan, santriwati. Santriwan, santriwati gitu. Apa lagi? Direktur, direktris. Apa?
Direktur, direktris. Oh iya, ini saya jarang dengar direktris nih ya. Jarang dengar Aktor, direktris nih. aktris. Aktor, artis. Aktor, aktris, ya gitu. Itu bawaan dari bahasa Inggris sebenarnya itu, gitu ya. Itu bawaan pengaruh bahasa Inggris sebenarnya. Kalau yang dari bahasa Indonesia kayaknya tadi begitu ya. Kira-kira begitu. Dalam bahasa Arab uniknya ini ya. Kalau seperti tadi gampang lah kita paham ya. Itu sama dengan mukmin sama dengan mukminah. Itu seperti halnya muslim, muslimah, gampang kita pahami. Hadir dengan hadirah, gampang kita pahami. Uniknya dalam bahasa Arab, untuk selain manusia juga, gitu ya, untuk selain manusia juga ada mudzakkar, ada muannasnya. Gitu. Ada mudzakkar dan muannasnya. Jadi seolah-olah benda-benda itu dalam bahasa Arab itu bisa dibedakan antara dua kutub. Ya, yang satu kutub namanya kutub mudzakkar, yang satu kutub lagi, ini kutub bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab. Satu kutub lagi namanya kutub muannas. Itu tidak serta-merta itu bermakna laki dan perempuan, nggak ada gitu. Ya. Misalkan gini ya, misalkan ada contoh dalam bahasa Arab kata syubbak. Ya, kata syubbak. Ibu bapak boleh ini ya, boleh ikut menebak ya, karena ini contohnya adalah syubbak. Ada kata syubbak. Ya. Ada juga dalam bahasa Arab contoh nafidha. Contohnya nafidha. Ya, contohnya nafidha. Dua kata ini dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, kalau di Indonesia kan bisa sama-sama berarti jendela. Berarti apa? Jendela. Jendela. Oke. Coba kita lihat kemudian. Mana yang mudzakkar, mana yang muannats? Yang ciri muannas. Yang subak, muzakkar, Muannats, nafizah, muannats. Ya, baik. Syubbak, mudzakkar, nafizah itu muannats. Tapi apakah kemudian kita akan membayangkan bahwa jendela itu ada jendela laki-laki, ada jendela perempuan? Enggak, gitu ya. Itu di sini letak uniknya bahasa Arab. Letak uniknya bahasa Arab. Untuk hadir-hadirah bisa langsung kita pahami karena kita punya contoh-contoh yang sama dengan kata tersebut dalam bahasa Arab. Kalaupun tidak sama persis, ada kemiripannya. Tetapi dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, kata-kata itu, ya, kata-kata yang seperti yang kita kenal nama-nama benda dalam bahasa Arab itu bisa dikategorikan mudzakkar, bisa dikategorikan muannats. Begitu juga kata-kata yang lain, ya. Begitu juga kata-kata lain. Misalnya kita kemarin punya masa lampau, gitu ya, masa lampau. Masa lampau itu ada untuk mudzakkar, ada juga untuk muannats. Nah, itu dia ciri bahasa Arab yang keempat, dibedakan antara mudzakkar dan muannats. Ya. Di sini yang muannas apa penandanya? Tak marbuta. Ya, baik. Ibu bapak sudah mengenalinya itu dengan nama tak marbutoh. Tetapi ingat, ini ibu-ibu, bapak sekalian, ini sebelum jauh berlanjut, ingat ini sebagai ciri. Namanya ciri, namanya tanda, itu namanya isyarat. Seperti kita sering mendengarkan lagu mengatakan, mendung tak berarti hujan. Itu artinya bahwa tidak semua yang ada tak marbutohnya itu otomatis muannats. Sebaliknya juga, tidak semua yang muannas otomatis ada apanya? Tak marbutoh. Ada tak marbutoh. Marbutoh. Tapi kita pakai ini bisa menjadi penciri. Lalu ketika kita ingin tahu apakah dia mudzakkar atau muannas, bagaimana Pak Guru? Maka jalan pertama adalah sabar, nanti ibu bapak diberi tahu. Kalau sudah diberi tahu, apa? Diingat. Kenapa? Karena dia akan menjadi ilmu, menjadi landasan bagi kita untuk memahami pelajaran-pelajaran yang lain. lain bikin. Ya, itu Jadi minyaknya ya. dibedakan antara mudzakkar
dan baik, kita lanjutkan. Mudzakkar muannas juga berlaku pada ciri yang ketiga tadi. Apa ciri yang ketiga? Mufrad dan jamak. Ya, mufrad jamak berlaku juga. Ini di dalam mudzakkar muannas berlaku juga apa yang kita sebut dengan ciri bahasa Arab yang kedua. Apa itu? Sorot. Ya, ciri bahasa Arab yang kedua. Perubahan dikata bentuk itu terjadi Ya. itu sendiri. Oke, bagus. Di dalam mudzakkar dan muannas berlaku juga, terjadi juga apa yang kita kenali dengan ciri bahasa Arab yang pertama. Apa itu? Terdiri dari Terdapat tiga. tiga huruf dasar. Ya, terdiri dari atau berasal atau ya tersusun dari 3 huruf dasar. Ada semua itu ya. Ada 3 huruf dasarnya, berubah di dalam kata itu sendiri. Kemudian ini yang berikutnya yang ketiga, yaitu mufrad dan jamak. Itu artinya apa mufrad dan jamak? Kalau kita ambil kata yang pertama, yaitu jenis di sini, yang mudzakkar, kalau kita hubungkan dengan ciri yang ketiga, maka itu maknanya, Ibu Bapak sekalian, ada mudzakkar yang mufrad dan ada mudzakkar yang Mu'annas. jangan dong. Kalau itu bencong dong. Jamak. Ada mudzakkar yang Jamak. mu'annas. Bencong jadinya kalau ada mudzakkar yang mu'annas. Apa namanya? Kalau mudzakkar yang mu'annas, laki-laki jadi perempuan. Waria, Pak Guru. Waria. Enggak ini dengan ciri yang ketiga, coba jangan ketukar. Ada mudzakkar yang mufrad, ada juga mudzakkar yang Jamak. jamak, gitu maksudnya. Begitu juga kalau kita lihat yang kedua ini namanya mu'annas, digabung dengan ciri yang ketiga, maka itu artinya ada mu'annas yang mufrad, ada juga yang mu'annas yang jamak. Begitu maksudnya. Ya, jadi dipahami keberadaannya itu. Ini bukan ciri-ciri yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Ini ciri-ciri yang berkaitan antara satu dengan lainnya. Kalau kita bolak-balik juga begitu, Ibu Bapak sekalian. Coba kalau kita bolak-balik gitu ya. Kalau kita mulai dari mufrad, berarti ada mufrad yang Muzakkar. Ada mufrad yang muzakkar, ada mufrad yang muannas. Oke, bagus. Begitu juga halnya kalau jamak, berarti ada jamak yang Jamak yang mufrad. jangan jamak yang mufrad. Jamak yang Kiencer nanti kalau jamak yang mufrad. Ada jamak yang muzakkar, ada jamak yang muannas. Oke. Sejauh ini bisa diikuti Ibu Bapak sekalian? Insya Allah, Pak Guru. Ini sebenarnya kalau ngingat-ngingat nih gampang. Tetapi yang lebih menantang adalah menerapkannya di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Gitu ya. Kenapa? Semakin banyak hal yang kita pahami, aspek yang kita pahami, maka nanti akan semakin dalam dan semakin kuat pemahaman kita. Gitu. Apa pernah saya sampaikan 4 sehat 5 istimewanya Ibu Bapak sekalian? Belum. Oh, baik, kalau merasa belum saya sampaikan lagi bahwa kunci untuk sukses belajar bahasa Arab, selain kemarin kita sudah bicara soal prinsip, selain kemarin kita sudah bicara soal ciri khusus bahasa Arab, kemudian makna bentuk dengan ciri bentuk, bisa juga kita rumuskan dengan kampanye 4 sehat 5 istimewa. Apa? Sehat 5 istimewa. Ya, baik. Ibu Bapak, kalau 4 ini dikuasai, itu sehatlah berbahasanya. Tapi kalau Ibu Bapak bisa lanjut ke aspek yang kelima, itu jadi istimewa. Apa yang 4 tersebut? Gitu. Yang pertama, arti. Ya, yang pertama yang perlu dipelajari kalau belajar bahasa adalah ngerti artinya. Yang kedua, nggak cukup kalau ingin maksimal gitu. Tapi kalau sekedar cukup aja. Jangankan ngerti arti, kalau sekedar cukup mah mau datang
Ya, di sini kan nggak datang ya. Mau buka Zoom, mau dengar aja udah cukup itu kalau untuk cari pahala mah itu ya. Tapi kalau untuk maksimal rasanya belum cukup. Yang pertama, makna atau arti. Nah, yang kedua, bentuk. Berapa yang terpenting, Ibu Bapak? Bentuk. Berapa yang terpenting? 5. Kemudian yang ketiga, jenis. Kita juga akan maksimal kalau memahami jenis. Yang mana maksudnya jenis? Sementara ini kita mengenal jenisnya mufrad, ataukah jamak, ataukah mudzakkar, ataukah muannats. Itu kenali itu setiap kata begitu. Nah, nanti jenis-jenis lain akan kita pelajari. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Yang keempat adalah posisi kata di dalam kalimat. Ya, posisi kata di dalam kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia, posisi pokok dalam kalimat ada berapa? Ya, subjek, predikat, objek. Ya, bagus. Yang pokok 2. Ya, yang pokok itu 2. Subjek dan predikat. Nah, kalau mau ditambah lagi nanti ada objek, ada juga keterangan. Sehingga dulu kita mungkin sering mendengar SPOK. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ini yang saya sebut dengan indah. Akan indah rasanya kalau kita bisa merasakan kedalaman makna dan keindahan arti dari ayat-ayat Qur'ani yang kita pelajari. Apa yang kelima ini untuk istimewa? Memahami keindahan dan kedalaman. Ulang lagi, yang kelima apa? Memahami keindahan dan kedalaman makna dari ayat-ayat Qur'ani yang kita kaji. Nah, kita akan belajar nih secara bertahap. Dari 5 tadi kita udah itu ya, soal arti. Apa modal utama Pak untuk Guru, memahami maaf, arti? Pak Guru. Ya. Pak Guru, maaf. Tadi saya sinyalnya jelek. Nomor 2 tadi apa ya, ketinggalan. Baik, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Yang pertama adalah makna atau arti. Ya. Yang kedua, bentuk. Ya, 5 ya, yang terutama. Kemudian yang ketiga, jenis. Ya, jenis apa? Yang paling penting ini dulu ya. Untuk pemula, kita tahu apakah sebuah kata itu berjenis mufrad ataukah jamak, apakah berjenis mudzakkar ataukah berjenis muannats, jenis kata itu. Ya. Yang kedua, bentuk. Kemudian yang ketiga adalah jenis. Oke. Kemudian yang keempat adalah posisi. Ya, kemudian yang kelima itu indah dalam. Indah atau dalam. Keindahan atau kedalaman makna. Sudah dapat semua? Ya. Yang pertama makna, kita ngerti itu modal utama. Karena itu Ibu Bapak sekalian, kita di awal itu ada tadarus kamusnya. Nah, kemudian setelah makna bentuk. Ini juga supaya kita memahaminya lebih ajeg, lebih pas gitu. Misalnya ini sudah baca atau akan baca. Nah, gimana cara kita memastikan ini sudah baca atau akan membacanya? Ada titik 2-nya. Lihat ciri-cirinya gitu ya. Ciri-ciri. Lihat cirinya. Ini membacanya sudah, sedang akan atau nggak ketahuan ininya. Atau kita nggak tahu ini, tidak ada informasi tentang waktunya. Sama, lihat cirinya juga. Lihat cirinya juga. Kalaupun ini, kalau ada orang yang tidak tahu bentuk, kalau ada orang yang tidak tahu jenis, tidak tahu posisi, tidak tahu aspek indah dan dalamnya, minimal banget kalau namanya belajar bahasa itu, ngerti artinya, ngerti maknanya. Kalau kita untuk bahasa Arab Qur'ani 1, makna apa? Itu yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Mengerti makna bacaan dan doa di dalam rangkaian sholat.
Mulai dari niatnya sampai nanti salam kanan kiri, itu semua bisa dipahami makna dan artinya. Target kita begitu. Karena bahasa Arab Qurani targetnya nggak tinggi-tinggi. Nggak tinggi-tinggi. Bukan karena memang bahasa Arab Qurani nggak sampai setinggi itu. Bukan. Bahasa Arab yang tinggi juga ada. Tapi bahasa Arab Qurani 1 ini, karena ini ingin membantu umat Islam yang sudah sukses belajar Iqra dan ingin tahu makna, arti dari kata-kata yang mereka bisa baca. Ya. Di bentuk, makna, jenis, posisi, dan keindahan atau kedalaman makna Al-Quran. Yang kami istilahkan dengan 4 sehat, 5 istimewa. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ibu Bapak sekalian, ciri bahasa Arab yang keempat. Nah, yang keempat tadi dibedakan antara mudzakkar dan mu'annas. Jadi yang berbeda apanya nih Pak Guru? Bentuknya. Kemudian ini bentuk-bentuk ini kemudian nanti kalau dari segi arti, dari segi makna bisa jadi sama. Karena itu Ibu Bapak sebenarnya karena ini bisa. Karena itu tidak harus kalau ketemu ya Al-Baqaratu. Al-Baqaru dalam bahasa Indonesia ini udah populer ya di kalangan Ibu Bapak insya Allah. Al-Baqaru dan Al-Baqaratu. Ada kan namanya surat Al-Baqarah? Ya. Iya, baik. Al-Baqaratu dengan Al-Baqaru ini artinya sama sebenarnya. Ya. Al-Baqaratu apa arti yang populer? Sapi betina. Sebenarnya Sapi. betinanya nggak usah ikut. Oh, nggak usah ikut. Nggak usah Sapi. ikut. Sapi aja. Sapi. Sapi aja. Sapi aja. Karena ini kan bukan soal jenis kelamin ya, bukan soal jenis kelamin ini. Kalau kita bicara tentang mudzakkar dan mu'annas, untuk manusia mungkin cocok ya. Untuk manusia mungkin cocok gitu. Tapi kalau secara umum, ini tidak bicara soal jenis kelamin, ini bicara soal jenis kata. Ya, bicara soal jenis kata. Al-Baqaratu dengan Al-Baqaru. Soalnya kalau begini yang kita pakai, nanti kita akan bingung sendiri. Misalnya kita punya ungkapan Lailatul Qadar. Ya. Dengan lail. Lailan wa naharon. Tuh. Kan ada gitu. Kita ini sudah jadi bahasa Indonesia ini. Malam Lailatul Qadar. Nggak ada kan misalnya. Lucu aja bilang malam perempuan. Nah, nggak ada itu. Lailah itu ya malam, lail juga ya malam. Karena lailah dengan lail ini kaitannya adalah jenis kata. Ada yang mudzakkar, ada yang Mu'annas. Baik. Baik. Kita lanjutkan, Ibu Bapak sekalian. Tadi sudah disampaikan bahwa ciri bahasa Arab yang keempat ini bisa juga kita kaitkan. Bisa juga kita kaitkan dengan ciri bahasa Arab yang ketiga. Nah, mukmin ini adalah mudzakkar. Ya, masih ingat tadi jamaknya apa? Mukminin. Ya, ini artinya bahwa ini mudzakkar, sama-sama mudzakkar. Mukmin itu mudzakkar, mukminin juga mudzakkar. Bedanya, mukmin adalah mudzakkar yang tunggal. Tunggal, mukminin adalah mudzakkar yang Jamak. jamak. Nah, gitu juga. Nah, sedangkan ini mukminah. Ya, mukminah ini adalah mu'annats. Ya. Mukminah ini adalah mu'annas. Mu'annasnya yang tunggal. Jamaknya adalah mukminat. Ya. Mukminah, mu'annas, tunggal. Jamaknya adalah Mukminat. mukminat. Begitu juga untuk kata yang lain. Ada muslim mudzakkar. Jamaknya apa?
Muslimin. Muslimin juga muzakkar. Muslim muzakkar, muannasnya Muslimah. Muslimah. belum. Muslimah. Enggak panjang-panjang. Muslimah. Muslimah. Kenapa? Karena muslim itu tunggal. Gitu ya. Iya. Karena muslim itu tunggal, muzakkar, ketika muannasnya juga tunggal. Muslimah. Muslimah. Nah, jadi muslim muannasnya Muslimah. muslimah. Muslim jamaknya Muslimin. muslimin. Muslimin muzakkar. Kalau muannasnya Muslimah. muslimat. Begitu seterusnya. Kalau hadir muannasnya Hadirah. hadirah. Hadir jamaknya. Hadirin. Nah, ini udah diambil nih bahasa Indonesia nih hadirin. Hadirin. Kalau muannas tunggalnya Hadirah. 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 Kalau muzakkar jamaknya hadirin. Hadirin. Jangan hadirah, jangan muzakkar tadi. Hadirin. Karena muzakkar tadi. Bolak-balik aja di situ. Bolak-balik aja di situ. Kita pun juga lagi populer nih sekarang bulan puasa. Karena itu kalau penceramah, kalau ada kultumnya, itu sering mengatakan so'imin, so'imat. Itu ya, itu juga termasuk juga gitu. So'imin, so'imat. Itu ya contohnya. Berarti kalau kita sebut kata jamak, kata apa Ibu Bapak? Jamak. Tuh. Lalu kita tambah dengan tanda. Menjadi tanda jamak. Sejauh ini gitu, ada berapa tanda kata yang bermakna jamak dalam bahasa Arab? 2. Bapak sudah dapat berapa tanda yang jamak? Ain. Dua. Ada berapa? 2. Ya, nun. Ada berapa tandanya? Ainun sama hamzah. 2, Ustaz. Ada Pak Guru. 2. Baik. Ini bikin kaget aja nih, Pak Ustaz. Ya. Apa? Yang pertama? Ya, nun. Ya, nun. Terus apa yang kedua? Alif ta. Alif dan ta. Jadi kalau lihat bahasa Arab, di ujung katanya ada ya nun dan ada alif dan ta, itu indikasi bahwa kata itu untuk jamak. Bahwa kata itu untuk jamak. Lebih bagus lagi kalau kita lihat tadi bahwa kalau ya nun itu penanda jamak untuk kata yang berjenis muzakkar gitu. Sedangkan alif ta adalah penanda jamak untuk kata yang berjenis muannats. Ada lagi tanda yang ketiga, bahkan itu yang pertama, tapi susah untuk diungkapkan. Apa itu? Yang tadi, ya, tanda yang tidak seragam. Jadi ada 2 sebenarnya untuk jamak itu. Ada yang seragam dan ada yang beragam. Tuh. Kalau beragam banyak. Tapi kalau untuk yang seragam ini 2. Baru 2 yang kita temukan. Yaitu ada ya nun dan ada alif dan ta. Ada pertanyaan, komentar, dan sebagainya sebelum kita lanjut ke ciri berikutnya? Ada Pak Guru. Baik, kalau itu bisa dipahami, mari kita lanjutkan. Ya, mari kita lanjutkan dengan ciri berikutnya. Ciri kelima apa, Ibu Bapak sekalian? Serapan. Iya, ciri yang kelima adalah serapan. Ini ciri apa nih? Sebenarnya sih tidak menjadi khusus ya dalam bahasa Indonesia. Ternyata sebenarnya ya bahasa Indonesia itu sebenarnya kan mengambil, mengadopsi, meminjam, memakai dari berbagai macam bahasa di dunia. Gitu ya, termasuk dalam bahasa Arab. Lalu apa pentingnya ini dikemukakan di sini ya? Karena ini menjadi salah satu prinsip belajar bahasa Arab Qur'ani. Kenapa menjadi prinsip? Supaya kita terbantukan. Bahwa ilmunya begini, Ibu Bapak sekalian. Kalau ada bahasa Arab yang mirip
atau sama dengan bahasa Indonesia, maka itulah maknanya. Apa? Coba ulangi. Kalau ada bahasa Arab yang mirip dengan bahasa Indonesia, maka itulah maknanya. Ya, bukan hanya sekedar mirip, sama gitu. Oh, sama. Kalau ada bahasa Arab yang mirip atau sama dengan bahasa Indonesia, maka itulah dia maknanya. Apalagi kalau kata-kata yang terkait dengan ibadah. Yuk kita lihat. Bahasa Arabnya apa yang pertama? Ilmu. Nah, ngebacanya harus fasih ini. Apa yang pertama? Ilmu. Iya, soalnya kalau ilmu sudah bukan bahasa Arab lagi itu, tapi itu bahasa Indonesia. Ya, karena dalam bahasa Indonesia tidak ada ain. Ya. Ada bahasa Arabnya alam, bahasa Indonesianya Alam. alam. Ada bahasa Arab alim, bahasa Indonesianya Alim. alim aja biasa, karena itu panjang pendek itu hanya ada dalam bahasa Arab. Kalau masuk ke bahasa Indonesia mah nggak ada lagi soal panjang pendek. Ada ulama, bahasa Indonesianya Ulama. ada maklum, bahasa Indonesianya Maklum. ya. Ada majelis taklim, bahasa Indonesianya Majelis Majelis taklim. ada qori, bahasa Indonesianya qori. Tapi kan kita punya ilmu lebih kan dari sekedar serapan. Qori ini bentuk berapa? Bentuk 4. Bentuk 4. Alhamdulillah ada yang cepat. Insan, bahasa Indonesianya Insan. Ada kata kholik, bahasa Indonesianya Kholik. ada makna apa di kholik? Ada makna apa di kholik? Sifat. Ada makna apa di kholik? Pencipta. Ayo, ada makna apa di kholik? Sifat. Ya, sifat itu adalah bentuknya. Tapi kalau maknanya ada makna yang atau ada makna pe. Ya, Gitu ya. Di samping makna dasar kan. Makhluk. Itu bahasa Indonesia juga makhluk. Tapi kan kita punya ilmu juga ya. Ada makna apa di makhluk? Yang. Ayo, ada makna apa di makhluk? dibendakan. Bukan. Ayo, siapa yang ingat? Yang. Bukan. Ayo, siapa yang ingat? Benda. Lupa. Kemarin kita sudah belajar mau termaudi itu dia. Diciptakan. Nah, betul. Bisa bermakna diciptakan, bisa maknanya tercipta. Dari mana pahamnya? Ada mim, ada waw. Kita lihat berikutnya. Ada kata kolam. Tuh. Bahasa Indonesia jadi kalam. Walaupun tidak populer ya. Walaupun tidak populer. Biasanya anak-anak kalau ikro nih, mau beli kalam katanya. Mau beli kalam. Ada juga kata berikutnya apa? Dunia. Ada juga berikutnya apa? Akhirah. Panjang itu akhirah. Itu bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia akhirat aja. Nggak ada panjang pendek. Ada kata zalim. Masuk bahasa Indonesia jadinya lalim. Ada bahasa Arabnya sholat zuhur. Masuk bahasa Indonesia jadinya lohor. Ada bahasa Arab, mohon maaf, zahir, batin. Masuk bahasa Indonesia jadi lahir batin. Itu perlu hati-hati juga. Maka itu saya sebut dengan istilah mirip. Ya, zalim dengan lalim itu mirip. Karena dimanfaatkan itu. Ada iman. Numbangnya I-nya panjang, A-nya juga panjang. Iman. Masuk bahasa Indonesia? Iman aja. Nah, ini yang saya sebut bahwa tadi apa ilmunya? Kalau ada bahasa Arab
yang mirip atau apalagi ya, atau sama dengan bahasa Indonesia, itulah dia diduga, itulah dia maknanya. Ada takwa, masuk bahasa Indonesia Takwa. Ada mukmin, bahasa Indonesia jadi mukmin. Ada kuwah, masuk bahasa Indonesia jadi kuat. Ada abdi, masuk bahasa Indonesia jadinya Abdi. Nah, jadi untuk ciri yang kelima ini, Ibu Bapak sekalian, ya, ciri yang kelima ini, Ibu Bapak sekalian, ini penting bagi kita supaya apa? Supaya kita terbantukan di dalam memahami pelajaran-pelajaran kita yang akan kita dalami nantinya. Gitu. Coba kita baca sama-sama bahasa Arabnya terlebih dahulu. Sama-sama, mari. Ilmu. Terus? Alam. Terus? Alim. Terus? Ulama. Ya, terus? Terus? Majelis Ya, terus? Terus? Insan. Ya, terus? 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 Kolam. Terus? Dunia. Oke, terus? Terus? Iman. Oke, terus? Ya, berikutnya? Ya, berikutnya? Ya, berikutnya? Abdi. Itu dia. Maka dalam bahasa Indonesia ada kata mengabdi, kan? Mengabdi. Kata abdi ditambahkan dengan awalan mengabdi kepada negara. Ada juga abdi negara. Ya, itulah dia Ibu Bapak sekalian ciri bahasa Arab yang kelima yang kita sebut dengan serapan. Jadi kita sudah membahas 5 ciri khusus bahasa Arab. Yang pertama yang sudah kita bahas adalah berasal dari 3 huruf dasar. 3 huruf dasar itu berkaitan dengan apa? 3 pengikat makna, pengingat yang lupa. Yang kedua, perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Ingat, mau berubah menjadi apapun, mau berbunyi bagaimanapun, ya, asalkan ada 3 huruf yang sama, maka makna dasarnya sama. Kemudian yang ketiga, dibedakan bentuk tunggal dan jamak. Yang berbeda jumlahnya, artinya sama saja. Kemudian yang keempat, dibedakan antara mudzakkar dan muannas. Yang berbeda apa? Jenisnya. Soal makna atau soal arti sama saja. Kalau mukmin bermakna orang percaya, mukminah juga orang percaya. Cuman gitu ya. Cuman yang satu itu kalau laki-laki, yang satu lagi kalau perempuan. Ya, itu dia pelajaran kita Ibu Bapak sekalian. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Guru. Oke, baik. Jika demikian maka ini adalah akhir dari kebersamaan kita pada hari ini untuk pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Karena itu mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak untuk partisipasi aktifnya hari ini dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.